Isim itu la fi'la laha, tidak mengandung makna perbuatan bidzatiha. Wa innama hiya taf'alu bidzatillah. Yang sifat itu melekat pada Allah, bukan menunjukkan perbuatannya. Wa innama sya'nuha sya'nul adawat wal alat. Jadi seperti alat-alat kita, namanya sendok. Sendok itu tidak menunjukkan perbuatan menyendok. Gayung itu tidak menunjukkan perbuatan nyibuk, hanya sebagai alat untuk nyibuk, namanya gayung. Seseorang namanya apa saja, ya namanya nama-nama saja, itu tidak menunjukkan, tapi dia hanya melekat pada yang diberi nama itu, menunjukkan asal usulnya, fungsinya dan sebagainya, tapi tidak menunjukkan pekerjaan. Wal hurufu fil jannah, huruf-huruf yang ada di surga, ya adawatul malaikati, adalah alat-alat yang dipakai oleh malaikat untuk mencipta, untuk membangun, untuk mengadakan, meniadakan, membersihkan dan sebagainya, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Tubna biha al-qusur. Pernah nonton Barbie? Kacak, jreng istananya. Kun fayakun, jreng. Walahuma yada'un. Di surga nanti kamu tinggal apel, jelek tek apel. Tidak usah nanam lagi. Itu adalah menggunakan dengan huruf-huruf kun. Apel, tufah, jebol. Ruman, jebol. Tamar, jebol. Huruf-huruf itu mencipta, membangun, dan seterusnya. Itu hanya alat saja sesungguhnya. Jadi jangan dikira nanti kamu di surga diceritakan pakaiannya walibasuhum harir. Nah, lalu harirnya ini sutranya sutra apa? Sutra kepompong apa sutra sintesis? Kemudian nendunya di mana, jahitnya di mana, usaha mana-mana, pokoknya harir ya jadi lah kon bae. Wa tufajjarul yanabi'u, dan juga mata-mata air dimuncratkan airnya semuanya. Tajri min tahdil anhar, jreng dadi. Jreng apa ini? Jreng. Wa tukhlaqul ma'akil wal masyarib, dan makanan, minuman, araknya, air jernihnya, susunya, semuanya jreng. Jadi nggak usah meresapi lagi, langsung keluar sendiri menjadi minuman. Itu hanya sebagai alat saja. Wal harfu huwa maqamul malaika. Jadi huruf-huruf macam itu adalah maqamul malaika. Potensinya sama dengan malaikat, huruf-huruf. La tastati'u an tatajawazahu, tidak punya kemampuan lebih dari batasnya, terus sampai situ. Amal insan fayastati'u an yatajawazahu, manusia bisa melampaui batas itu tanpa huruf. Wa yakhruju minhu, dan bisa keluar dari huruf itu sendiri. Yasila ila maqamil jiwar, sampai kepada maqam jiwar, berdampingan. Wasyuhudu lidzatil ilahiyah al-khalisah, dan manusia bisa melihat, menyaksikan zat ketuhanan yang sangat murni. Jadi pada akhirnya yang canggih siapa? Manusia. Malaikat nggak bisa. Hanya manusia yang liyasila ila maqamil jiwar. Siapa yang bisa tidur dengan saya dalam pelukanku adalah orang yang aku cintai. Itu persoalan. Dan siapa yang bisa menemui aku? Ya orang yang aku sukai. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi kita. Siapa yang bisa ketemu dengan Allah? Saya tidak melihat orang yang pintar, tidak melihat kiai, tidak melihat orang yang banyak sholatnya, enggak. Orang yang hatinya baik kok. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Berulang-ulang berkali-kali bahwa akhirnya mah yang menjadi inti alam semesta ini adalah manusia juga. Yaitu semuanya manusia itu ada unsur airnya, ada unsur udaranya, ada unsur apinya, ada unsur tanahnya. Itu semuanya adalah adonan-adonan kita, al-ajin. Kita ini 99% bahannya adalah air. Yang 1% itulah yang benda padatnya. Makanya manusia itu posisinya adalah
di antara sesungguhnya. Kalau dia manusia berbuat kemuliaan, dia lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika dia berbuat jahat, dia lebih jelek dari binatang. Ulaika kal anam balhum adallu, lebih jahat. Kenapa kita lebih malaikat? Karena kita berbuat kebaikan, kita dengan beban hayawaniyah kita bersusah payah. Malaikat tidak bersusah payah, maka kita lebih hebat. Tapi ketika kita berbuat jahat, lebih jahat dari binatang, karena kita menistakan unsur kemalaikatan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi artinya kita bisa urai bahwa kita makan buah. Buahnya dari mana? Dari tanah. Yang dimakan oleh pohon apa? Air. Apa lagi? Segala macam protein, hara, segala macam dimakan, dimasak. Masaknya di mana? Melalui daun, ya kan? Kena sinar matahari. Itu kan proses pembuahan, ya kan begitu. Lalu dimakan, diproses lagi, digiling lagi. Jadi vitamin-vitamin dipisah-pisah, protein segala macam, ya gulanya, ya lemaknya, ya kalorinya, ya, dan itu semuanya dikirim ke darah. Darahnya dipompa oleh jantung, terus mengalir, ya kan. Begitu kadar gula cukup, sensornya nutup, plak, cukup, sudah. Sisanya jadi ampas, ya kan seperti itu. Lalu diolah lagi menjadi air mani, terus dianjingakan ning rahim, ketemu karo endog, namanya ovum. Jadi pembuahan itu kan proses yang sangat panjang sekali, dan ini sangat menakjubkan. Makanya untuk mencari bukti hebatnya Allah itu bukan hanya di alam semesta, di dalam dirimu sudah cukup ada bukti yang Allah itu hebat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq.